Hola, salam Just Talk. Kita bahas UEL dan skornya Conference League. Gue nggak nonton juga, cuma nonton satu match. Tapi di quarter final European League 4 match di perempat final itu 3-nya skornya 1-1. Braga doang menang 1-0 lawan Rangers. Bahkan ada 2 kartu merah. Di West Ham kartu merah lawan Lyon, dan di Frankfurt lawan Barcelona. Nah, kalau gue lihat Atalanta bisa nahan Red Bull Leipzig 1-1, artinya ini match masih sangat terbuka. Cuman pemenang Atalanta ntar ketemu Braga dan Rangers. Sementara West Ham juga 1-1. Nah, ini juga kalau gue bilang masih sangat terbuka karena nggak ada goal away, main di Lyon. Jadi semua bisa terjadi. Lyon ini juga kehilangan banyak pemain, nggak ada pemain baru, terutama Depay mereka sangat kehilangan. Kalau gue bilang nggak, Moussa Dembele itu masih levelnya beda lah. Jadi Lyon berada di, gue nggak tahu kalau nggak salah rank 7-8. Jadi kalau gue bilang sih ini match seru juga, siapa yang akan lolos ke semifinal. Nah, gue nonton, by the way, Roma kalah lagi lawan Bodo Glimt yang sempat dibantai berapa, 6-0 ya kalau nggak salah. Sekarang kalah 2-1. Leicester PSV ini di Conference League ya. Leicester PSV 0-0, Marseille unggul 1-2-1, juga semua masih terbuka. Feyenoord 3-3 lawan Slavia Praha. Jadi semua masih terbuka. Serunya kalau di European League sama Conference League ini ya tim-tim kayak gini. Kalau gue bilang, kalau kita lihat Champions League, Liverpool pasti lolos, Madrid pasti lolos. Tapi di sini semua masih terbuka. Nah, kita ke Barca nggak bisa diperkuat Memphis, Luuk de Jong juga masih cedera, Des juga cedera, dan Alves tidak terdaftar. Maka dari itu Araujo bermain di sayap kanan. Nah, Adama Traore diberi kesempatan lagi sama Frenkie de Jong, Dembele di bangku cadangkan. Di depan Ferran, Auba sama Adama ya. Tengah Xavi, Pedri sama Busquets ya. Ini bisa bilang hampir praktis pemain-pemain yang sering menjadi starter. Tapi di babak pertama Barcelona hancur-hancuran mainnya. Frankfurt belum unggul 0-0, tapi harusnya gue bilang Frankfurt itu unggul 2-0. Ini gue inget match kemarin pas Villarreal lawan Munchen. Matchnya itu kayak begini. Di babak pertama Villarreal banyak banget peluang, Munchen juga jelek banget sama kayak Barcelona jelek, dan mereka cuma menang 1-0. Nah, 1-0 ini nanti kalau bukan seandainya dibantai di Munchen, tapi seandainya cuma 2-0, mereka akan menyesal bahwa di leg pertama tidak cetak gol lebih banyak peluang. Frankfurt sama, minimal 2-0 bisa mereka dapat di babak pertama. Kenapa? Karena counternya sangat cepat. Mereka itu sering main long ball ke sayap terutama, dan mulai serangan dari situ. Di situ Barcelona agak keteteran. Lapangannya jelek banget, tapi ini bukan untuk Barca aja, Frankfurt juga banyak yang kepleset. Cuman harus diakui, semua main ancur-ancuran. Kenapa? Lu kalau bermain dengan sistem Barca, yang lu butuhkan satu, visi itu jelas. Kedua, itu akurasi passing. Tadi gue lihat di babak pertama selesai, itu akurasi passing sampai cuma 83% loh. Nah, sekarang akurasi passing itu 84%. Untuk sistem Barca berjalan lancar, 80%, 4% is not good enough. Minimal 90%. Dan memang kelihatan dalam pertandingan, terlalu banyak salah passing. Adama Traore, gue hampir yakin gak akan dibeli dengan 35 juta. Pantesan si Xavi ngincer Rafinya. Gue bilang Rafinya juga ya not bad, tapi untuk level Barca nggak yakin juga. Cuman kalau dibilang Traore kayak gitu,
terlalu statis mainnya, terlalu statis, nyaris nggak ke dalam. Gue bilang sih cuman di awal-awal aja dia main bagus di awal musim, pas dia datang, habisnya dia nggak kelihatan sama sekali. Obama yang 2 match beruntun main jelek. Kenapa? Dia ini kan harusnya bisa pegang bola. Nah, tiap kali dia sekali passing, jelek semua. Ferran Torres di babak pertama hancur-hancuran juga, nggak tahu harus kemana, nggak didukung. Xavi parah banget. Xavi, Barca itu kalah di tengah, kalah dari segala segi, murni karena passingnya hancur-hancuran. Xavi itu udah tahu dia kecil, kalah body, tapi selalu coba ngelawan ngelewatin lawan dengan kasih lawan untuk melakukan body. Kalah terus, hilang terus. Yang jadi masalah kan kalau lu hilang bola langsung kena counter, maka itu berapa kali bahaya. Jadi, tapi ya apa kalau bisa salahkan pemain umur 17 tahun, kan enggak. Jadi dia nih harus belajar banyak, harus lihat dari De Jong kapan passing, kapan dribbling, dan jaga jarak dengan lawan, sehingga sangat sulit untuk diambil bolanya. Nah, di babak kedua gue udah bilang ini harusnya Xavi sama Adama out, De Jong sama Dembele in. Kalau gue jadi Xavi di awal babak kedua gue lakukan itu. Ternyata nggak dilakukan. Jebol 1-0, golnya keren banget. Asli golnya keren banget. Dan layak unggul. Asli total shots itu 16. Big chance 1, Barca 0. Big chance 1 miss, Barca 0. Tapi akurasi passing mereka cuma 71%. Itulah kenapa berapa kali counter gagal. Karena passingnya Frankfurt lebih amburadul lagi. Mainnya tarkam banget, keras banget. Akhirnya di menit 70-an dapat kartu merah. Itu kan kartu merah nggak perlu. Lu sebagai defender, lu tahu lu punya merah kuning. Di area Barca lo, ngapain lu nyikat si Pedri kalau nggak salah. Nyikat kakinya, dapat kuning. Habis 10 orang, ya nggak bisa banyak bicara. Tapi Barca pun nggak bisa banyak bicara. Maka itu kalau lihat dari skor 1-1 is okay, karena main lu hancur-hancuran. Tinggal lu selesaikan di kandang seperti Munchen lawan Villarreal. Di kandang harus menang, yakin gue menang. Tapi mainnya jangan kayak begini. Gue nggak bingung. Xavi ini suka banget dribbling. Salah satu juga kenapa sistemnya nggak jalan, sirkulasi bola itu lambat. Busquets jelek banget passingnya, Alba jelek banget passingnya. But it happens, Alba lu nggak punya pelapis. Siapa pelapisnya? Des lagi cedera. Maka dari itu Araujo main di kanan. Daripada Mingueza jauh lebih baik Araujo. Tapi Araujo pun nggak terlalu bagus-bagus amat. Eric Garcia oke lah, not bad. Cuman 2 pemain ini kan masih muda. Pique menit 20-an udah diganti, cedera. Langley masuk. Langley ini kan nyaris nggak pernah main. Jadi masih kagok gitu. Nggak ada yang organisasi belakang yang ngatur seperti Pique. Pelapisnya Alba, Balde. Nggak yakin juga. Mending Alba main jelek daripada Balde. Nah, ini yang salah satu kerepotan, kesulitan dengan Barca. Karena pelapisnya memang nggak bagus gitu loh. Depay juga cedera. Kalau Depay nggak cedera kan at least Alba main jelek itu bisa lu ganti. Nah, akhirnya berkat De Jong, lihat De Jong ini nggak bisa dribbling, passing goal ke Ferran Torres. Tapi akurasi passingnya tinggi dan positioning. Ini yang membedakan pemain hebat dan pemain tidak hebat. Pemain kayak Xavi, dia tahu dia punya skill, dia bisa dribbling, dia manfaatin dribbling. Tapi kalau cover defense-nya lawan bagus, entah lu di body atau di cover 2 orang, hilang bola juga. De Jong enggak. Kalau De Jong, dia tarik 2 pemain, kalau enggak di cover, dia passing. Lari, minta bola lagi. Passing lagi, minta bola lagi. Disitulah terjadi golnya itu gol real Barca yang sudah dilatih.
memanfaatkan ruang, dan Xavi masih belum bisa itu. Ansu Fati sama Pedri jauh lebih pintar daripada Xavi. Walaupun gue bilang Xavi adalah pemain yang sangat berbakat, tapi kalau gue bilang dia itu nggak usah neko-neko sok-sok minta gaji gede. Belajar dulu lah, bisa nggak lo? Ini bukan masalah bakat, visi lo, pengalaman lo itu harus ditingkatkan. Nah, belajarlah dari senior-senior lo. Gue nggak tahu apakah dia perpanjang atau enggak. Gue harap sih perpanjang. Araujo pun demikian, semoga diperpanjang biar dia bisa di dalam sikon yang nyaman, dia bisa berkembang. Jadi secara overall satu-satu is okay. Lu main bapuknya minta ampun, nggak kalah, oke, dan masih main di kandang. Ya ini match yang untuk gue sih match yang harus segera dilupakan, fokus ke next berikutnya lah, karena ya terlalu banyak yang underperform, yang nggak bagus mainnya, dan terutama akurasi passingnya jeblok malam ini, tidak seperti biasa. But that's okay, that's football, nggak bisa selalu main bagus, tapi yang penting satu-satu is a good score, nggak kalah. Di Barca lu harus buktikan dan libas ini tim-tim tarkam kayak Frankfurt ini. Oke, itu dulu, thanks for watching.